Laporan hasil analisis rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), laporan desain pembelajaran fisika, dosen pengampu Ardian Asyari MPD, disusun oleh 1. Riyatul Latifah, NPM 1911090296, Mega Desta Olivia dengan NPM 1911090213, Persa dengan NPM 1911090124, Tati Ristiana dengan NPM 1911090160. Rencana pelaksanaan pembelajaran Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Natar, mata pelajaran fisika, kelas 10 semester genap, materi pokok, usaha dan energi, alokasi waktu 2 kali pertemuan. Kompetensi inti, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sesuai dengan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 4. Mengelola, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetisi dasar 3.9 menganalisis konsep energi, usaha, kerja, hubungan usaha, kerja dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. 4.9 mengajukan gagasan penyelesaian permasalahan gerak dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah, konsep energi, usaha, dan hukum kekekalan mekanik. Indikator 3.9.1 menganalisis hukum kekekalan energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. 4.9.1 mendiskusikan tentang hubungan usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran 39.31 dapat menganalisis hukum kekekalan energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. 4.9.1.1 dapat mendiskusikan tentang hubungan usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran, usaha dan energi, metode pembelajaran, 1. Pendekatan konstruktivisme, 2. Metode demonstrasi, diskusi, ceramah, dan tanya jawab, 3. Model learning, cycle 7E. Media, alat, dan sumber belajar. Menggunakan media buku, Mindmap, alat tulis, papan tulis, spidol, laptop, LCD, sumber belajar, Martin Kanginan, 2017, Fisika untuk SMA atau MA kelas 11, Jakarta, Erlangga. Kegiatan pembelajaran pertemuan 1, 3 kali 45 menit. A. Pendahuluan 15 menit, yaitu ada salam, doa, dan absensi. A. Persepsi dengan mengajukan pertanyaan terkait materi, memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan proses pembelajaran dengan model pembelajaran Learning Cycle 7E. B. Kegiatan inti 105 menit, yaitu guru mengajukan pertanyaan terkait materi usaha dan energi dengan bantuan media Mindmap. Kedua, guru memberikan rangsangan dengan memunculkan ide dengan
bantuan min map. Ketiga, guru mengarahkan untuk membentuk kelompok dan membimbing agar memperoleh pengetahuan terkait energi potensial. Dan keempat, guru mengarahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kelima, guru membimbing untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat. Keenam, guru membuat kesimpulan bersama murid. Dan terakhir, guru memberikan soal dan pembahasan terkait dengan konsep yang telah dipelajari. C, yaitu penutup. Ada waktu 15 menit, yaitu guru memberikan penguatan terhadap materi usaha dan energi. Guru memberikan kesempatan untuk bertanya. Guru meminta untuk mempelajari materi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya. Dan terakhir, guru menutup dengan salam dan doa. Untuk pertemuan kedua, dengan alokasi waktu 3 kali 45 menit. Untuk A, pendahuluan ada 15 menit. Dimulai dengan salam, doa, dan asumsi. Resepsi dengan mengajukan pertanyaan terkait materi, memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan proses pembelajaran dengan model pembelajaran learning cycle 7E. B, kegiatan inti ada 105 menit. Di sini guru mengajukan pertanyaan terkait materi dengan bantuan min map, guru memberikan rangsangan dengan bantuan min map, guru membentuk kelompok dan membimbing siswa agar dapat mendapatkan pengetahuan terkait penerapan energi mekanik. Guru mengarahkan untuk mempresentasikan hasil kelompok serta membimbing untuk bertanya dan berpendapat. Guru bersama siswa membuat kesimpulan. Guru menjelaskan materi terkait konsep dan contoh penerapan pada materi, usaha, dan energi di dalam kehidupan. Guru melakukan penilaian dengan memberikan soal, dan terakhir guru bersama siswa menghubungkan konsep yang telah dipelajari. Terakhir yaitu penutup dengan alokasi waktu 15 menit. Guru memberikan penguatan terhadap materi, guru memberikan kesempatan bertanya, guru memberikan post test pada pertemuan selanjutnya, dan terakhir guru menutup dengan doa dan salam. Analisis desain pembelajaran. Desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar. Proses desain sistem pembelajaran menghasilkan suatu rencana atau blueprint untuk mengarahkan pengembangan pembelajaran. Desain sistem pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisisan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pembelajaran. Berdasarkan definisi tersebut, peneliti sudah menerapkan dan pada penelitiannya. RPP pada penelitian tersebut sudah merujuk pada karakteristik desain pembelajaran seperti pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang berorientasi kognitif, dan tujuan lain-lain. Pada RPP penelitian tersebut, peneliti menggunakan model learning cycle 7E, yaitu suatu metode yang digunakan ialah penelitian tindakan kelas berbentuk spiral canvas dan MC Taggart. Instrumennya menggunakan pedoman observasi. Pedoman menemukan konsep sendiri. Model learning cycle ini mempunyai tujuan yang memberikan kesempatan pada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri dengan terlibat secara aktif, mempelajari materi secara bermakna dengan bekerja dan berpikir baik secara individu maupun kelompok. Sehingga siswa dapat menguasai kompetisi-kompetisi tersebut. Learning cycle merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan atau fase yang digunakan sedemikian rupa sehingga pelajar dapat menguasai kompetisi-kompetisi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Peneliti pada penelitian ini menganalisis mengenai efektivitas model learning cycle 7E dengan bantuan min map dan buku terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Natar. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pembelajaran KD 3.9 dan KD 4.9 dengan materi usaha dan energi dengan indikator serta tujuan pembelajaran yang sudah memenuhi KKO pada taksonomi Bloom.
Dalam menganalisis karakteristik peserta didik, peneliti sudah menganalisis beberapa kompetisi yang dituangkan dalam RPP tersebut. Misalnya dalam RPP tersebut terdapat indikator yang mana itu menjadi kemampuan yang ditargetkan oleh peneliti dalam suatu proses pembelajaran, yaitu misalnya peneliti menargetkan untuk siswa mampu menyiapkan instrumen secara tepat serta melakukan pengukuran dengan benar berkaitan dengan besaran pokok, panjang, masa, waktu. Nah, kemudian untuk gaya belajar yang diterapkan dalam proses pembelajaran peneliti dari analisis SPP tersebut, yaitu gaya belajar visual learn atau pembelajaran visual dikarenakan metode pembelajaran yang digunakan seperti mind mapping, eksperimen, ceramah, diskusi, tanya jawab. Tujuan pembelajaran yang telah disusun oleh peneliti dalam RPP ini terdapat 5 tujuan pembelajaran di mana dalam tujuan pembelajaran tersebut terdapat 2 ranah atau domain, yaitu domain kognitif dan domain psikomotorik. Rumusan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif masuk ke dalam kategori mudah, sedang, dan sulit, sedangkan dalam ranah psikomotoriknya termasuk dalam kategori sedang. Tujuan pembelajaran tersebut yaitu 1. Desain kognitif. Pertama, menganalisis konsep usaha dan energi, hubungan usaha dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, termasuk ke dalam kategori sulit. Kedua, menerapkan konsep usaha dan energi dalam bentuk persamaan. Ini termasuk ke kategori sedang. Dan ketiga, mendeskripsikan usaha dan energi dalam fisika dan penerapan di kehidupan sehari-hari, termasuk ke dalam kategori mudah. Yang kedua, desain psikomotorik, yaitu dengan melakukan pengukuran secara langsung terhadap kaitan usaha dengan energi, mengelola data yang telah dikumpulkan dari suatu diskusi kelompok. Dalam poin mengembangkan instrumen penelitian, peneliti telah mengembangkan sebuah instrumen yang dituangkan dalam RPP tersebut, yaitu berupa tes tertulis, bagian tes objektif dengan bentuk soal esai atau isian. Pada poin mengembangkan strategi pembelajaran, RPP tersebut membuat beberapa komponen yang berkaitan dengan bagian dan strategi pembelajaran, diantaranya yaitu pada aktivitas sebelum pembelajaran, peneliti atau pembuat RPP tersebut melakukan beberapa aktivitas diantaranya yaitu memberi salam dan doa, mengondisikan kelas, dan pembiasaan persepsi dan motivasi, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian pada penyajian isi pembelajaran, peneliti memberikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetisi dasar yang telah dibuat. Pada partisipasi peserta didik, peneliti mengajak peserta didik untuk mengamati, melakukan eksperimen dengan cara diskusi, membagi menjadi 5 atau sampai 6 kelompok, dan mengasosiasi terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Sedangkan pada penilaian, peneliti melakukan penilaian dengan beberapa bentuk. Penilaiannya diantaranya itu memberikan soal atau post-test terhadap siswa dengan konsep yang telah diberikan. Terakhir, peneliti memberikan kesimpulan pada konsep materi dan meminta siswa untuk mempelajari materi usaha dan energi berikutnya. Peneliti menutup pelajaran dengan doa dan salam. Pada poin mengembangkan bahan pembelajaran, peneliti menggunakan sumber pembelajaran berupa buku yang berjudul Martin Keinginan 2017 Fisika untuk SMA atau MA kelas 11 Jakarta Erlangga. Kemudian untuk medianya peneliti menggunakan berupa media pembelajaran diantaranya itu buku, mind mapping, alat tulis, whiteboard, spidol, laptop, LCD. Kemudian pada poin mengevaluasi pembelajaran, peneliti melakukan evaluasi sumatif dengan di mana peneliti memberikan post-test, diantaranya pembelajaran guna mengetahui efektivitas metode pembelajaran yang sudah diterapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.